Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Vira Sofanatul Zahrok, dengan NPM 1801010004. Selanjutnya Muhammad Dafa dengan NPM 1801010043. Lalu Alvina Husni dengan NPM 1801011067. Yang terakhir ada Siwi Lutfi dengan NPM 1801010060. Yang pertama di sini ada sistem-sistem politik. Terdiri dari dua, yaitu kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme merujuk pada sistem politik yang menekankan keutamaan tujuan kolektif di atas tujuan individu. Individualisme yaitu falsafah yang menyatakan bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam berusaha meraih tujuan politik dan ekonominya. Yang kedua, demokrasi dan totalitarisme. Demokrasi merujuk pada sistem politik yang pemerintahannya diselenggarakan oleh rakyat yang memilih secara langsung atau melalui perwakilan yang representatif. Lalu selanjutnya ada totalitarisme, merupakan bentuk pemerintah di mana satu orang atau satu partai politik memegang kendali absolut terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan melarang adanya partai politik oposisi. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi pasar. Seluruh aktivitas produksi dimiliki oleh swasta, bukan oleh negara. Yang kedua ada ekonomi terpusat. Pemerintah merencanakan jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh negara, jumlah produksinya, dan harga jualnya. Yang ketiga ada ekonomi campuran. Ekonomi diperbolehkan dimiliki swasta dan menganut ekonomi pasar bebas, sedangkan sektor yang lain secara signifikan dimiliki oleh negara direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dava. Yang selanjutnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum atau legal system, suatu negara merujuk pada peraturan atau perundangan yang mengatur perilaku beserta prosesnya dengan pemaksaan hukum dan melalui pembayaran tebusan atas keluhan yang didapatkan. Sistem hukum suatu negara sangat penting dalam bisnis internasional. Hukum suatu negara mengatur praktik bisnis, menentukan cara transaksi bisnis yang dilakukan, dan menentukan hak atau kewajiban pihak-pihak yang terdapat dalam bisnis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum ada 3 tipe utama. Yang pertama yaitu common law. Sistem common law atau sistem hukum adat berkembang di Inggris selama 100 tahun. Hukum tersebut sekarang dapat ditemukan di Amerika. Common law berdasarkan pada tradisi, preseden, dan kebiasaan. Tradisi merujuk pada sejarah negara, preseden berarti meniru keputusan pengadilan atas suatu kasus yang terjadi pada masa lalu, dan kebiasaan yaitu menggunakan hukum yang biasa diaplikasikan pada situasi yang spesifik. Yang kedua yaitu civil law. Sistem civil law atau sistem hukum sipil atau negara berdasarkan pada seperangkat detail hukum yang diatur dalam kode-kode. Ketika pengadilan menginterpretasikan civil law, mereka sangat menghormati kode ini. Lebih dari 80 negara termasuk Jerman, Prancis, Jepang, Rusia menggunakan sistem ini. Sistem ini cenderung memiliki lebih sedikit perbedaan dibandingkan dengan sistem hukum common law, karena putusan hakim berdasarkan pada kode hukum yang detail daripada menginterpretasikan tradisi, preseden, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu theocratic law. Sistem theocratic law atau sistem hukum teokratis merupakan hukum yang berdasarkan pada ajaran religius.
Hukum Islam merupakan sistem hukum teokratis yang paling luas dipraktikkan di dunia modern. Walaupun menggunakan hukum Hindu dan Yahudi, tetap ada pada abad ke-20. Hukum Islam utamanya adalah hukum moral, bukan hukum komersial, dan diniatkan untuk mengatur segala aspek kehidupan. Dasar hukum Islam adalah kitab suci Islam. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam hukum kontrak. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur paksaan kontrak. Yang ketiga yaitu hak properti dan korupsi. Dalam pandangan hukum, istilah properti mengacu pada sumber daya yang di mana suatu individu atau perusahaan memegang hak legalnya. Yang keempat yaitu perlindungan properti intelektual, yaitu properti yang dihasilkan oleh aktivitas intelektual seperti perangkat lunak komputer, cerita untuk film, susunan nada musik, atau rumusan kimia untuk obat jenis baru. Yang kelima yaitu keamanan produk dalam liabilitas produk. Hukum keamanan produk menentukan standar keamanan tertentu yang harus diikuti oleh setiap produk. Baik, saya akan melanjutkan. Ada faktor-faktor penentu perkembangan ekonomi. Yang pertama, perbedaan dalam perkembangan ekonomi. Di negara yang berbeda memiliki perbedaan perkembangan ekonomi yang dramatis. Salah satu ukuran perkembangan ekonomi suatu negara yaitu pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per jumlah populasi. PNB digunakan secara khusus sebagai ukuran bagi aktivitas ekonomi suatu negara. PNB mengukur total pendapatan tahunan yang diterima oleh warga negara. Yang kedua, konsepsi perkembangan yang lebih luas. Menurut Amartya Sen, perkembangan seharusnya dilihat sebagai proses pengembangan kebebasan nyata yang dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan membutuhkan penyingkiran penghalang-penghalang utama kebebasan seperti kemiskinan sebagaimana ukuran kesempatan ekonomi untuk orang miskin, sebagaimana pencabutan sosial yang dramatis, pengabaran fasilitas publik, dan sebagaimana tindakan represif negara yang tidak toleran. Yang ketiga, ekonomi politik dan peningkatan ekonomi. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan merupakan mesin pertumbuhan. Inovasi dan aktivitas kewirausahaan membantu peningkatan aktivitas ekonomi dengan membuat produk dan pasar baru yang sebelumnya tidak ada. Bahkan, inovasi dalam produksi dan proses bisnis menentukan pada peningkatan produktivitas pekerja dan modal yang secara lebih jauh akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada inovasi dan kewirausahaan memerlukan pasar. Dalam ekonomi pasar, tiap individu yang memiliki ide inovasi bebas untuk berusaha menghasilkan uang dari idenya dengan memulai berbisnis, dengan melakukan aktivitas kewirausahaan. Begitu pula bisnis yang sudah ada bebas untuk meningkatkan kemampuan operasinya dengan berinovasi. Dengan keberhasilan usaha tersebut, baik wirausaha individu maupun bisnis yang telah berdiri dapat meraih keuntungan yang tinggi. Yang keenam, inovasi dan kewirausahaan memerlukan hak properti yang kuat. Di sini merupakan syarat lain dari lingkungan usaha agar mendukung inovasi, aktivitas kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi. Tanpa perlindungan hak properti,
yang kuat, perusahaan dan perorangan beresiko untuk kehilangan sebagian atau seluruh keuntungan dari usaha inovasi mereka, baik karena elemen kriminal atau negara. Yang ketujuh, rezim demokrasi lebih mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir, perkembangan geografi, pendidikan dan ekonomi. Dalam ini negara dalam transisi itu ada dua. Yang pertama, dalam kurun waktu akhir 90-an hingga awal 90-an, gelombang revolusi demokrasi menyapu dunia. Contohnya seperti perkembangan teknologi yang sangat besar-besaran, banyak inovasi dan lain-lain. Yang kedua, terdapat gerakan menjauhi yang kuat dari sistem ekonomi terpusat dan campuran menuju model pasar ekonomi bebas. Kemudian ada persebaran demokrasi. Terdapat 3 alasan utama meluasnya demokrasi. Yang pertama, banyak rezim totaliter gagal untuk memberikan peningkatan ekonomi kepada sebagian besar populasi. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio gelombang pendek, televisi satelit, mesin, faksimil, penerbitan desktop, dan yang paling penting internet telah mengurangi kemampuan negara untuk mengendalikan akses pada informasi yang disensor. Yang terakhir, di berbagai negara peningkatan ekonomi dalam 1/4 abad terakhir menuntun kepada kemunculan kelas pekerja dan meningkatnya kemakmuran kelas menengah yang didorong oleh informasi demokratis. Kemudian ada tatanan dunia baru dan terorisme global dan persebaran sistem pasar. Selanjutnya yaitu sifat dasar transformasi ekonomi politik. Pergeseran menjadi sistem ekonomi pasar bebas memerlukan sejumlah tahapan, yaitu deregulasi. Deregulasi merupakan pengurangan, penghilangan atau pelepasan batasan hukum untuk memudahkan pasar atau industri menjalankan bisnisnya. Misalnya pelepasan dari kontrol harga oleh pemerintah, pengurangan batasan investasi asing, dan lain-lain. Privatisasi. Seiring dengan adanya deregulasi, maka terjadi privatisasi. Privatisasi merupakan pemindahan kepemilikan perusahaan milik negara ke tangan individu swasta. Privatisasi ini biasa dilakukan dengan penjualan aset negara. Sistem-sistem hukum. Sistem hukum dalam ekonomi pasar diperlukan sebagai pelindung hak milik dan mengendalikan mekanisme pelaksanaan kontrak. Bagi negara-negara yang dipimpin oleh komunis atau bersifat kapitalis, diperlukan suatu hukum yang mengatur terkait kegiatan ekonomi pasar bebas, sehingga negara tersebut akan merasakan mudah dan aman dalam melaksanakan ekonomi pasar. Implikasi perubahan ekonomi politik. Sistem politik ekonomi memiliki implikasi luas pada bisnis internasional. Lingkungan politik, ekonomi atau hukum pada negara dapat menjadikan daya tarik negara tersebut sebagai pasar atau lokasi investasi. Adanya sistem politik, ekonomi, dan hukum memberikan pengaruh pada manfaat, biaya, dan risiko dalam melaksanakan bisnis internasional. Dari segi manfaat, manfaat dari menjalankan bisnis di suatu negara yaitu dari fungsi ukuran pasar. Ukuran pasar yang luas dengan jumlah populasi yang banyak pula tentu memberi suatu keuntungan. Negara yang memiliki standar hidup tinggi atau tidak rendah mengartikan bahwa konsumen memiliki kekayaan atau daya beli yang tidak rendah pula. Suatu perusahaan sebagai pendatang awal atau penggerak pertama melakukan investasi pada negara berkembang dan berpotensi ekonomi masa depan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat membangun loyalitas merek dan mendapatkan pengalaman praktek bisnis negara tersebut. Hal ini akan memberikan keuntungan apabila negara tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan perekonomiannya. Dari segi biaya, sistem politik, ekonomi, dan hukum menentukan besarnya biaya dalam melakukan bisnis.
dari faktor politik, yaitu perusahaan harus membayar kepada entitas pemegang kekuasaan di suatu negara supaya mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk melakukan bisnis ini di negaranya. Faktor ekonomi. Melakukan bisnis di negara yang belum maju atau belum berkembang akan mengeluarkan banyak biaya dalam hal pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Faktor hukum. Melakukan bisnis pada negara yang memiliki standar hukum yang ketat dapat menimbulkan biaya yang besar. Dalam hal ini yaitu biaya keamanan produk, keselamatan di tempat kerja, pencemaran lingkungan, dan lainnya. Resiko. Resiko politik. Menjalankan bisnis di suatu negara yang di dalamnya terdapat perebutan kontrol politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan munculnya suatu kerusuhan sosial akan mempersulit bisnis tersebut berjalan dengan baik. Resiko ekonomi. Resiko ekonomi. Kesalahan pengelolaan ekonomi akan mengurangi keuntungan bisnis. Perusahaan meningkatkan hutangnya untuk melakukan investasi akibat mendapatkan hibah dari pemerintah untuk melakukan investasi pada suatu negara. Namun investasi tersebut ternyata melebihi kapasitas dan kondisi permintaan, sehingga perusahaan yang berinvestasi pada negara tersebut mengalami kesulitan melunasi hutangnya kepada bank karena investasi tersebut menjadi tidak ekonomis. Daya tarik keseluruhan. Daya tarik suatu negara sebagai pasar potensial atau lokasi investasi untuk bisnis internasional bergantung pada keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan melakukan bisnis di negara tersebut. Biaya dan risiko dalam melakukan bisnis di negara asing secara umum lebih rendah ketika berbisnis di negara-negara demokrasi yang maju yang memiliki ekonomi dan politik yang stabil dibandingkan dengan biaya risiko yang diperlukan untuk berbisnis di negara-negara kurang berkembang dan secara politik tidak stabil. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.